Halo para pendengar yang budiman, kali ini gue bakal ngebahas sebuah film tentang perburuan manusia oleh sekelompok para elit. Mereka berburu manusia sebagai olahraga, sungguh terlalu. Kalau lu suka silahkan di subscribe, kalau nggak suka silahkan di like. Langsung aja, check it out. Maksud gue cekidot bangsat. Di awal scene kita diperlihatkan kepada seorang pramugari yang sedang menawarkan minuman kepada penumpangnya. Lalu dia menuangkan segelas sampahnya kepada si cowok, tetapi tiba-tiba dia terkejut karena ada seorang laki-laki datang dari belakang dan terlihat sangat histeris. Lalu seorang penumpang cowok lainnya menenangkan lelaki tersebut dengan berkata, "Aku adalah seorang dokter, berbaringlah," sambil menenangkan lelaki tersebut. Si dokter ini meminjam pulpen kepada si pramugari. Tiba-tiba si dokter menancapkan pulpennya ke leher lelaki tersebut dan keluarlah darah dari lehernya seperti air mancur. Sungguh menakjubkan. Lelaki ini terbangun dengan kesakitan dan memukul botol kepada si dokter. Tiba-tiba dari arah belakang datang seorang perempuan yang gue nggak tahu itu namanya siapa, tapi dia membawa sendal dengan high heels yang sangat tinggi, kira-kira sekitar 2 meter. Lalu dia menancapkan ujung high heelsnya ke mata si pria tersebut. Oh my god, luar biasa, psikopat. Lalu keesokan harinya kita diperlihatkan seorang cewek berambut pirang dengan mulut terantai. Kelihatannya dia sedang kebingungan, sedang berada di mana. Lalu dia melihat sekeliling ada seorang cewek berbaju orange, memegang papan nama bertuliskan Kristal. Mungkin itu nama si cewek tersebut. Lalu dia pun memanggil-manggilnya, tetapi si Kristal malah pergi. Di tempat lain kita diperlihatkan beberapa orang yang mulutnya juga terantai. Ternyata bukan cuma cewek yang 2 tadi. Di sana ada beberapa orang. Di tengah lapangan ada peti dan sebuah linggis. Seorang cowok yang dekat dengan peti tersebut penasaran dan membukanya dengan linggis. Yang lainnya berlari ketakutan. Mereka pikir itu adalah sebuah jebakan. Sangat menegangkan. Peti tersebut terbuka, keluarlah seekor babi kecil. Dan ternyata di dalam peti tersebut ada beberapa senjata. Si cewek pirang menemukan sebuah kunci untuk membuka rantai yang ada di mulut mereka dan membukakannya satu persatu. Lalu, mereka semua mengambil senjata tersebut. Tiba-tiba terdengar suara senapan dan langsung mengenai si cewek yang berambut pirang. Astaga, pertama gue kira dia pemeran utamanya. Di dalam peti tadi seorang cewek berlindung dari peluru-peluru yang menembaki mereka. Karena takut, lalu dia berlari. Tiba-tiba dia terjatuh ke sebuah lubang yang penuh jebakan. Besi menancap ke tubuh si cewek tersebut. Lalu si cowok tadi datang membantunya keluar dari lubang biadab itu. Ternyata tidak sampai di situ. Sebuah granat meledakkan mereka berdua dan menghancurkan tubuh si cewek tadi. Lalu datang pria membawa pistol hendak menolongnya. Namun dia tidak mau. Si cewek ini menyuruh pria tersebut menembaknya. Tapi cowok tersebut tidak mau. Lalu dia merebut pistol dari tangan si cowok dan menembak dirinya sendiri. Mungkin dia sudah kesakitan kali ya. Mereka menemukan sebuah pagar dan mulai memanjatnya. Tiba-tiba anak panah datang menyerang mereka. Sayangnya, seorang lelaki yang terakhir memanjat mengenainya dan dia pun hampir mati. Tapi tiba-tiba dari arah lain ada seorang yang melempar granat kepada pria tadi dan akhirnya dia meledak. Mereka bertiga terus berlari dan menemukan sebuah minimarket yang ternyata pemilik minimarket tersebut adalah sepasang suami istri. Si pemilik toko heran dengan mereka bertiga yang berlari ketakutan. Si cowok meminjam ponsel si pemilik minimarket dan menelpon bantuan dari polisi. Namun, polisi tidak mengetahui tempat mereka di mana. Si cewek lalu memakan sebuah roti yang ada di toko tersebut. Tiba-tiba dia keracunan dan mati.
Lalu si pemilik minimarket mengeluarkan gas mematikan dan membunuh mereka bertiga. Ternyata si kakek nenek ini berjiwa psikopat. Bukannya merasa bersalah, mereka malah melakukan adegan French kiss. Astaga, dasar kakek nenek gak ada akhlak. Di luar toko terlihat seorang cewek yang mau masuk lagi ke toko mereka. Kalau dilihat itu si Kristal yang diperlihatkan di awal scene tadi ya guys. Si kakek nenek menanyakan kepada si Kristal mau minta apa. Dia menjawab, ambilkan aku rokok, dengan muka datar dan nada cueknya. Wow, tipe idaman pria masa kini banget tuh si Kristal. Bener gak sih para bad boy? Si Kristal menanyakan kepada kakek nenek, aku berada di mana? Si nenek tersebut menjawab, engkau sedang berada di Arkansas. Lalu mengembalikan uang kembalian si Kristal. Kelihatannya si Kristal sedang memikirkan sesuatu dan si nenek itu pun bertanya, ada lagi yang bisa aku bantu? Lalu dengan gerak cepat si Kristal membanting kepala si nenek dan mengambil senjata yang berada di lacinya. Terus dia menembak si kakek sampai mati. Dan kini tiba giliran si nenek. Si Kristal berkata, rokok di Arkansas cuma 6.000. Ketahuan kau nenek jalang. Ternyata ada juga ya nenek jalang. Di luar toko, Kristal menemukan sebuah mobil dan ternyata sudah dipasang peledak. Kalau sampai ada yang membuka gagang pintunya, maka dia akan almarhum. Oh my god. Lalu terlihat seorang laki-laki datang membawa senjata. Dia bernama Jerry. Lalu si Kristal memanggilnya dengan bersiul dan mereka pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, si Jerry bertanya kepada si Kristal, kau tahu mengapa kita mau diburu? Dan si Kristal menjawab, I don't care, aku tidak peduli, dengan nada datarnya. Tiba-tiba si Kristal kebelet mau buang sesuatu dan membuka celananya. Tapi si Jerry tidak berani melihatnya karena dia takut akan melihat pemandangan yang begitu angker. Indah maksud gue. Si Kristal mendengar bunyi mau ada kereta api mau lewat. Lalu dia mengajak Jerry berlari supaya bisa menaiki kereta tersebut. Lalu dengan bersusah payah si Kristal membantu Jerry bisa menaiki kereta tersebut. Di dalam kereta ternyata ada beberapa orang imigran gelap. Namun salah seorang dari mereka ternyata orang yang mau memburu Kristal dan Jerry. Dia sedang menyamar. Tetapi si Jerry mengetahuinya. Tiba-tiba kereta berhenti lalu sekelompok tentara datang membawa anjing dan mereka ketahuan. Si Jerry menghampiri seorang tentara tersebut dan mengatakan, kami orang Amerika yang sedang diburu, tapi tentara itu tidak mengerti karena mereka orang Rusia. Pria yang menyamar tadi datang menghampiri Jerry dan mengatakan, tenanglah, kalian berdua boleh lari duluan sebelum aku mengejar kalian. Mendengar itu, si Jerry sangat marah. Dia mendorong pria itu lalu sebuah granat terjatuh dari tasnya. Si Jerry mengambilnya dan melepas pemicunya. Lalu dia memasukkan granat tersebut ke dalam si Johnny pria tadi. Akhirnya pria itu hancur berkeping-keping. Wow, gak bisa dibayangin ya guys ya. Di sebuah pengungsian, si Kristal dipanggil dan dimintai dokumennya. Kalau dia bukan imigran gelap. Ternyata dia tidak punya dokumen. Ternyata di situ ada juga seseorang yang diburu seperti Kristal. Namanya Don. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba datang seorang duta menjemput mereka. Si Don sangat senang. Di dalam mobil si duta tadi, dia menanyakan kepada mereka, kenapa kalian diburu? Lalu dia berkata, mungkin ada dendam pribadi di antara kalian. Si Don berkata, aku tidak punya dendam dengan siapapun. Mendengar itu Kristal curiga, lalu dia menendang kepala duta tersebut dan menjatuhkannya dari mobil. Si Kristal memundurkan mobilnya hingga menabrak kepala duta tersebut. Don sangat histeris. Dia berkata, kenapa kau membunuhnya? Dia mau menolong kita. Dasar perempuan gila.
Si Kristal tidak mendengar ocehan si Don, lalu dia membuka bagasi mobilnya, dan ternyata sudah ada mayat Gary yang kepalanya ditusuk dengan pisau. Lalu scene berpindah di markas orang yang mau memburu mereka. Ada sekitar 6 orang. Salah seorang mereka pergi keluar mau mengeluarkan air kemih. Lalu Don mengejutkannya dengan membawa seekor babi. Lalu dari belakang si Kristal menyayat lehernya hingga terputus. Oh my god, dan dia pun tewas. Di markas tadi, Don menjatuhkan babinya dan mereka menembaknya sampai mati. Dari samping, si Kristal menembak salah satu dari mereka sampai mati dan terjadilah adegan tembak-tembakan. Di mana di sini ternyata yang menang si Kristal. Mungkin karena dia karena dia pameran utamanya, makanya dia menang. Gue juga kurang tahu sih. Si Kristal berhasil melumpuhkan mereka dan tinggallah seorang cewek. Dia pun menentapkan pistolnya. Tiba-tiba Don datang. Dia berkata, "Tolong berikan aku senjata." Dengan kesal Kristal menjawab, "Bisa cari sendiri." Sebelum membunuh cewek tadi, si Kristal berkata kepada Don, "Don, kamu mau menanyakan kepada dia kenapa mereka mau membunuh kita?" Dan Don pun menanyakan kepada cewek tersebut, "Kenapa kalian melakukan ini kepada kami?" Dengan santuy, cewek tersebut menjawab, "Aku disuruh Yesus." Mendengar jawaban itu, si Kristal lalu menembaknya sampai mati. Si Don berteriak, "Kenapa kau membunuhnya? Dia seorang cewek." Lalu scene berpindah ke sebuah villa yang merupakan markas dari bos mereka bernama Athena. Lalu Kristal pun masuk dan ternyata di dalam sudah disambut sama Athena. Lalu mereka saling adu jotos. Biasanya kalau cewek berantem, paling saling tarik rambut. Tapi karena mereka udah terlatih dan sudah diarahkan sama produser, terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Dan ternyata Kristal lah yang memenangkan pertarungan itu. Lalu dia membersihkan lukanya dan bergaya seperti bos. Dan dia masuk ke jet pribadi Athena. Di sana sudah ada pramugari yang terlihat di awal scene tadi. Dia berkata kepada pramugari tersebut, "Bos kalian mau membunuh kau? Lalu aku menghabisinya. Dan sekarang aku ingin pulang." Film pun berakhir. Ending yang memuaskan.